Halo semuanya, saya Kakak Stalia dan Gama Christian. Kita Orang biasa. biasa. Kita bukan siapa-siapa, kita juga bukan orang penting. Kita hanya orang biasa. Kita hanya ingin membagikan proses perjalanan hidup kita dan apa yang kita pelajari setiap harinya. Betul. Channel ini akan membahas tentang self development dan Entrepreneurship. Oke. Jadi sekarang kita mau bahas tentang kenapa sih kota Probolinggo ini tertinggal. Nah, di YouTube ini, di channel ini kita akan membahas tentang perbandingan nih antara kota Probolinggo yang tahun ini umurnya tuh 662. 662 ya? Benar. 662. Sedangkan kita bandingkan dengan kota Bandung yang umurnya hanya 211 di tahun ini. 3 kali lipat. 3 kali lipatnya. Kota Bandung, kita Iya, Probolinggo ini 3 Probolinggo kali lipat lebih dewasa, tua, lebih 600 umurnya ya. Kalau 600. kota Bandung tuh 200 ya. Kok bisa ya? Dan Kok bisa ya? sedangkan kota Probolinggo ini jauh tertinggal gitu daripada kota Bandung gitu ya. Perkembangannya tuh ya gitulah ya. Seperti itu. Kota Bandung tuh jauh lebih pesat perkembangannya. Kita Iya. mau bahas nih seluk-beluknya saat ini. Iya. Gam, kenapa Gam? Kota Probolinggo ini benar-benar Iya, tertinggal. jadi aku pernah ikut seminarnya ini ICCN. ICCN itu Indonesian Creative City Network. Jadi gimana mereka itu bakal membedah dulu sebagai kota Bandung ini sebagai role modelnya lah. Kenapa kok balik lagi 200 tapi dari segi kreatifnya, terus di bidang IT-nya, di bidang teknologinya itu sangat-sangat berkembang pesat gitu. Berkembang pesat kan ya teman-teman. Kalau kita lihat Bandung itu kayak sudah kreatif banget, terus semuanya tuh based on data, teknologinya itu canggih banget. Nah, di sana itu mereka secara gamblang sih menunjukkan gimana sih proses mereka itu sampai dari yang kota yang biasa-biasa aja terus menjadi kota yang berkembang maju sampai hari ini. Nah, jadi di ICCN itu memang yang inisiatornya itu Pak Ridwan Kamil. Kalau sekarang Pak Ridwan Kamil udah bukan jadi wali kota lagi tapi sudah jadi gubernur. Nah, ketuanya ini pada saat yang berbicara itu Pak Vicky. Dia menjelaskan ya gimana sih caranya kota itu bisa sampai maju. Dia cerita Bandung itu dulunya gimana. Nah, mereka itu merumuskannya namanya pentahelix. Teori pentahelix. Jadi penta kan 5. Penta 5. Ada 5 faktor apa 5 pilar yang harus sama-sama berkembang dan maju. Yang pertama itu dari akademisi, yang kedua dari community, yang ketiga adalah dari industri, yang keempat dari media, dan yang kelima itu dari government, dari pemerintah. Jadi 5 peran ini, 5 tiang ini, 5 pilar ini harus maju secara bersama-sama dan harus bergandengan maju bersama-sama. Karena satu aja pilarnya nggak bagus, 5-5-nya ini nggak bakal berjalan dengan baik gitu. Karena 5-5 ini saling menopang dan punya perannya masing-masing itu. Oke Jam. Aku pengen tahu sih akademik itu maksudnya gimana, kapan maksudnya gimana, gitu. Bisa jelasin lebih detail. Jadi ceritanya itu memang kota itu mulai maju itu memang faktor sering kan kita dengar paling dasarnya itu adalah faktor literasi, faktor pendidikannya, faktor akademiknya. Nah, jadi semakin kota itu diisi dengan orang-orang akademisi yang tinggal di sana dan universitas-universitas yang oke, yang berkembang, itu bakal jadi bagus banget. Kenapa? Karena akademisi ataupun sebagai universitas atau sekolah itu bakal melahirkan banyak pelaku-pelaku kreatif atau di bidang kita misalnya di online kan ranahnya adalah di teknologi. Anggap aja kita dalam rangka membentuk ekosistem IT ya.
Jadi ketika di situ ada universitas atau akademi teknologi yang bagus, nah, otomatis pelaku-pelakunya di sana itu semakin banyak lagi dan semakin berkembang lagi. Jadi perannya sangat-sangat penting untuk menciptakan banyak-banyak pelaku-pelaku atau yang pembuat-pembuat misalnya di bidang IT kayak gitu. Jadi akademisi ini atau kita bilangnya universitas atau dosen-dosen atau pengajar-pengajar atau pembuat pelaku-pelaku IT-nya ini harus kuat kayak gitu. Akademik itu tentang gitu, dan tentang akademi sini kita belajar tentang inovasi, terus sebenarnya ada riset-risetnya juga kayak gitu. Jadi tugasnya itu di pilar nomor 1 itu. Dan yang selanjutnya biasanya ketika sudah mulai jalan ini akademi sudah mulai banyak-banyak pelakunya itu mulai muncul komunitas-komunitas, bener gak Eka? Jadi komunitas-komunitas yang satu hobi biasanya, satu hobi, satu frekuensi kayak gitu. Jadi mulai bangun nih, ada misalnya komunitas graphic design, ada komunitas IT, ada komunitas macam-macam. Jadi mereka mulai berkomuniti karena pelaku-pelakunya sudah ada nih, dan mereka ngumpul-ngumpul. Kalau misalnya pelakunya aja nggak ada, mau ngumpul-ngumpul sama siapa gitu? Siapa yang mau kumpul? Siapa community? Dan biasanya memang di kota itu sudah banyak kayak tempat-tempat untuk berkomunitas, kayak cafe, kayak coworking space, kayak apa itu sudah mulai muncul 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi komunitas itu penting. Komunitas perannya memang untuk untuk mengakselerate itu semua. Jadi di komunitas itu kita kayak berjejaring, bernetworking, sama supaya sharing segala knowledge dan interaksi antar komunitas itu penting. Jadi komunitas IT sama ini bla bla bla. Jadi pentingnya itu. Setelah itu ketika komunitasnya mulai terbentuk, akademisnya mulai bagus, pelaku-pelakunya sudah banyak, industrinya mulai terbangun. Ada beberapa permintaan, istilahnya mulai ada demand-nya. Dan kalau kita di industri ini tugasnya adalah memang menciptakan yang quality controlnya lah, jadi nggak asal-asalan. Jadi kalau misalnya di community bla 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 itu memang di industri itu harus profesional kan, mem-create produk atau apapun itu secara profesional gitu. Dan industri juga untuk supaya bagaimana ekonomi ini berjalan di kota tersebut. Jadi istilahnya mereka memastikan bahwa pelaku-pelaku usaha ini, pelaku-pelaku kreator yang tadi akademisi ini bisa hidup di kota ini, karena industri itu sebagai penjaganya, sebagai pemegang ekonomi terbesarnya. Selanjutnya media, baru kalau udah industrinya permintaannya sudah ada, mulai jalan. Nah media ini mulai jalan juga. Jadi media ini kalau disebutkan itu sebagai duplikator. Jadi bagaimana secara informasi itu menyebar secara luas dan masif dan rata gitu. Sehingga semakin demand-nya semakin besar, orang yang pengen belajar juga semangat juga, orang yang istilahnya kerja semakin senang juga, semakin bagus juga, komunitinya juga semakin. Nah yang terakhir di government, dari pemerintah ini sebagai regulator. Jadi udah mulai nih, udah macam-macam, tapi kan harus diregulasi. Jadi pemerintah itu sebagai pembuat peraturan dan sebagai fasilitator, sebagai mewadahi dan sebagai konektor antara pilar-pilar ini. Jadi entah itu akademisi dengan industri dengan community dengan media dengan pemerintah, dengan industri, macam-macam. Jadi sebagai konektor juga. Jadi bayangkan betapa pentingnya ini semua. Dan misalnya ada satu aja yang nggak jalan, misalnya ada yang jalan, misalnya akademi, nggak ada pelakunya, nah industrinya gimana mau jalan gitu.
jalan. Nah, ada industrinya, jadinya industrinya ya di tempat lain, jadi nggak ada yang biar stay bisa di sana. Yes. Jadi Bandung itu nerapin Pentaholics biar mereka berkembang. Oke, Kang. Itu Bandung. Nah, bagaimana kalau kondisi existing kota Probolinggo nih, Kang? Makanya di Probolinggo kan misalnya di bidang kita sendiri, di bidang IT itu memang belum mulai habis pandemi ini sepertinya mulai bertumbuh. Tapi kembali lagi ya online kan sebagai inisiatornya. Jadi karena kita benaran paham itu Pentaholics itu sebenarnya kan kita di industri kan. Kita itu peran min kita itu sebagai di industri. Tapi kembali lagi tanpa adanya kreator pelakunya nggak ada, sebagai akademisinya belum ada, sebagai medianya juga belum ada, sebagai komunitinya juga belum banyak. Nah, kita ini berusaha untuk menginisiasi ini semua. Jadi di Probolinggo ini belum lengkap ya Pentaholics? Belum lengkap. Akademiknya nih belum ada. Apa akademik ini hanya universitas aja, Kang? Sekolah kan ada SMA, SMK di sini sih. Iya. Apa itu nggak termasuk ya? Termasuk. Jadi SMA, SMK, terus universitas. Pokoknya misalnya kan sangat luas. Ini Pentaholics ini istilahnya bisa diaplikasikan di bidang manapun, misalnya di IT atau di misalnya di industri kreatif atau misalnya di tarian tradisional, sama harus pelakunya sudah ada, harus itunya sudah ada. Jadi kalau tentang IT di akademik Probolinggo ini belum ada. Kalau di bidang IT ya. Belum ada, tapi yang kecil-kecil ya SMK. Tapi balik lagi masih belum matang lah, belum gede. Gede. Betul, belum sampai orang di Probolinggo akademinya IT-nya bagus gitu. Jadi peranan penting banget kalau lihat kayak gini kan, berarti kan misalnya kita sebagai guru SMK atau misalnya apa, jadi peran kita tuh penting banget loh. Ya apalah kalau murid kita itu nggak bisa jadi pelaku dan istilahnya ya habis gimana gitu. Perannya itu setiap pilar itu sangat penting gitu. Jadi di Probolinggo ini kita berusaha menginisiasi lah, walaupun memang kita orang biasa, kita